kondisi ekonomi yang tidak terawat dengan baik itu bisa membawa malapetaka. Nah, kelas menengah ini sebagai indikator aja, indikator bahwa ini loh kelas-kelas menengah lagi tidak baik-baik saja, terus butuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Naura di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas terkait kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dan bisa terancam turun kelas gitu teman-teman. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita hari ini di studio, Om Ade Firman. Terima kasih banyak nih Om sudah mau bergabung lagi dengan kami untuk ngobrol-ngobrol. Oke, jadi Om, kan beberapa bulan terakhir ini kondisi ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi yang luar biasa seperti deflasi, PHK di mana-mana, lalu juga ada penurunan daya beli gitu, pinjol gagal bayar dan lain-lain. Nah, salah satunya itu menurunnya peringkat kelas menengah di Indonesia dan kesulitan mencari kerja, terutama angkatan kerja atau dalam hal ini generasi Z gitu ya. Belum lagi ada prediksi para ekonom senior terkait suramnya ekonomi global akibat isu-isu seputar Timur Tengah, Rusia dan Ukraina, China versus Taiwan. Nah, kalau pendapat Om, bagaimana melihat situasi atau fenomena ini Om? Jadi kelas menengah itu kalau perkiraannya di Indonesia itu katanya sih turun ya. Iya. Jumlahnya. Jadi banyak kelas menengah di Indonesia mungkin karena kondisi ekonomi nggak bagus ya. Banyak PHK-nya itu sampai puluhan ribu orang ya. 50-an ribu orang gitu kan. Itu kondisi dampak ekonomi yang kurang bagus. Pertumbuhan ekonomi juga nggak bagus kan, nggak hebat-hebat banget gitu loh. Kan kita baru aja kena COVID kan. Iya. Betul. COVID, industrinya nggak bagus, sektor usahanya nggak bagus, banyak PHK. Nah ini yang membuat kelas menengah di Indonesia turun tuh. Daya beli juga otomatis turun karena memang banyak kelas menengah yang kehilangan penghasilan. Nah, terus nggak bisa kayak dulu lagi. Betul. Beli barang atau apa memenuhi kehidupannya kan karena emang nggak punya kemampuan ya. Purchasing, kalau di ekonomi namanya purchasing power parity ya, daya beli, kemampuan untuk membeli ya. Kalau merujuk datanya BPS nih, ini ada BPS. Oke. Jadi jumlah kelas menengah turun. Jadi ya. Nah, ini tahun 2019 sekitar 57,3 juta jiwa ya. Itu 2019. 2019 berarti 21,45%. Oke. Jadi 21,4% dari jumlah penduduk Indonesia adalah kelas menengah. Jadi itu 57,3 juta ya. Di 2024 turun dari 57 jadi 47,8 atau totalnya 17,4%. Jadi kalau 2019-21 sekarang jadi 17 nih. Lumayan kan? Iya. Berapa tuh 4%-an lah turun. Nah ini tadi kondisi karena kondisi ekonomi nggak bagus dan emang penghasilannya nggak ada. Dia juga, nah karena kita COVID juga ada yang membuat skema jaminan sosial tenaga kerja jadi berubah. Ya. Nah ini karena memang ada perubahan Undang-Undang Ciptaker. Tadinya mungkin kelas menengah nih ya, dia nggak apa-apa deh PHK gitu kan. Tapi punya modal cukup gitu dari uang pesangon dan lain-lain. Tapi ketika Undang-Undang Cipta Kerja diubah, langsung drastis tuh pesangon yang dia terima nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk berusaha lebih gitu kan. Iya, nggak cukup ya Om. Ya. Nah, ini yang kondisi real saat ini. Jadi kondisinya itu. Jadi kalau kita merujuk kenapa sih pinjol naik? Nah, itu mungkin ada hubungannya. Ya. Ketika kemampuan kita tidak kehilangan pekerjaan, jadi pengangguran, sementara mau buka usahanya dengan modal yang pas-pasan banget.
Tapi kan dapur harus ngebul. Betul. Akhirnya habislah uang usaha, habis buat operasional harian. Iya. Nah, timbullah sekarang pinjaman online yang mudah diakses. Nah, itu akhirnya mereka menggunakan pinjaman online. Yeah. Ini kelas menengah nih. Nah, pinjaman online juga dipergunakan oleh kelas menengah yang masih aktif bekerja. Ya, jatuhnya masih punya penghasilan sebenarnya. Masih punya penghasilan. Mungkin karena memang semua serba susah ya. Yeah. Ada kebutuhan dan lain-lain. Dan kemarin habis COVID juga kan. Habislah. Jadi kan kalau misalnya saya bekerja, saya punya tabungan gitu kan. Tergerus. Akhirnya tabungan saya habis. Betul. Saya cuma punya gaji. Cuman gaji pas-pasan, cuman lewat gitu kan. Terima, terus lewat bayar cicilan ini. Yeah. Akhirnya ke pinjaman online yang gampang diakses. Itu banyak contohnya di masyarakat. Yeah. Nah itu yang kondisi kelas menengah saat ini. Jadi agak miris ya. Iya, betul Om. Nah tapi kalau dari kacamata ekonomi, bagaimana menerjemahkan persoalan ini ke masyarakat awam gitu Om? Masyarakat awam kan udah paham lah ya kalau misalnya. Iya pasti. Punya tetangga gitu kan, punya ini yang biasanya eksekutif kantoran gitu kan, pergi pagi pulang malam, naik mobil gitu kan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, menganggur, dari tadinya punya mobil terus dijual gitu kan, ganti motor, usaha kan, tadinya jadi eksekutif 9 to 5, sekarang pergi pagi pulang malam, usaha gitu kan, kadang ada yang dagang kayak gitu kan. Ini yang dipotret oleh masyarakat awam, dan masyarakat awam juga apa ya, lebih mengerti hal-hal yang itu, yang seperti itu. Jadi emang kalau masyarakat awam kelas menengah itu turun ya berarti memang ada apa-apanya gitu kan. Karena ketika misalnya kelas bawahnya yang naik gitu kan, ya itu dilihatnya sebagai apa ya, kemunduran ekonomi lah ya. Iya. Gitu ya. Sementara kelas atasnya tetap bertengger. Sebenarnya saya nggak terlalu prefer dengan ini ya, pertentangan kelas ya, antara kelas bawah menengah ke atas, karena itu kan pendekatannya nggak bagus juga ya. Tapi ya mau gimana ya, memang ada kelas di situ, beda penghasilan, beda apa ya, beda penghasilan, beda gaya hidup. Kelas menengah tuh gaya hidupnya beda. Iya. Kalau berdasarkan Bank Dunia, kelas penghasilan rendah itu pendapatannya per kapita di bawah 1.135 US dollar per hari. Ini rendah ya. Jadi ini per kapita berarti kan setahun. Jadi setahun dibagi 12 ya sekitar berapa tuh? Sekitar 100 dolar lah. 100 dolar kali 15.000 berapa tuh? 1,5 juta ya. Nah, sekitar itu. Ya, benar sih kalau Bank Dunia bilang 1,5 juta per bulan ya, karena di satpam di perumahan saya aja sekitar segitu juga. 1,5 iya, gitu. Itu kelas bawah ya. Sementara kelas menengah tuh sekitar 3.600, berarti 3 kali lipatnya tuh. 15 kali 3 aja 45-an, 4,5 juta lah. Sekitar 4,5 juta ini. Terus kelas menengah atas nih ada lagi. Atas nih kan 6.850. Yang di atas 7.000 US dollar per hari ya. Itu yang udah penghasilannya tinggi lah. Benar. Itu menurut Bank Dunia. Kalau menurut Indonesia gimana? BPS gitu kan. Kata BPS, kelas menengah itu pendapatannya per bulan antara 3,3 juta sampai 10 juta. Nah itu range apa ya, kelas menengah. Kelas menengah, iya. Dari 3 juta sampai 10 juta. Jadi kalau kamu punya penghasilan 5 juta ya kamu kelas menengah nih. Gitu kan. Kalau kita lihat 3,3 itu setara UMP lah. UMP DKI Jakarta udah masuk. DKI Jakarta sekitarnya kan.
Tapi ada juga di daerah lain yang nggak masuk, masih di bawah 3 juta tuh. Ada, ya. Ada. Itu berarti buruhnya belum masuk kelas menengah, kelas bawah. Nah, tapi kalau di DKI Jakarta sekitarnya kan udah nggak 3,3 kali. Iya, benar. Besar kan. Ya, Nah, itu masuk kelas menengah. Oke. Nah, inilah yang jadi perhatian karena penghasilannya di atas 3,3, antara 3,3 dan 10 juta. Ini penghasilan ya. Jadi per bulan dia penghasilan selain gaji ada bla 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 bla, pokoknya penghasilannya. Nah, kan yang banyak PHK ini kan di kaum buruh pabrik ya. Iya. Karena memang kondisi ekonominya nggak bagus, ekspornya turun, dia utangnya gede, banyak perusahaan yang udah nggak mampu lagi deh gitu. Iya. Dia efisiensi dan lain-lain. Nah, karena tadi buruh masuk di kelas menengah di DKI Jakarta dan lain-lain dan sekitarnya ya, yang UMP-nya di atas 3 juta lah. Maka terdampaklah kelas menengah. Betul. Nah, ini yang jadi perhatian. Iya. Biasanya mereka kan ketika di PHK balik kampung usaha gitu kan. Ini jadi problematika juga di daerah kan, karena mereka balik ke Jakarta. Iya. Tabungannya habis. Nah, jadi yang kita khawatirkan sekarang justru yang masih aktif, tabungannya habis, minjem online. Pinjol. Iya. Nah, kenapa mereka pengeluarannya melebihi penghasilan? Ya mungkin gaya hidup, karena kelas menengah kan punya gaya hidup beda. Iya. Ya dong. Kalau yang kelas menengah bawah ya, maksudnya yang kelas bawah lah, kelas yang tidak mampu itu kan. Kalau penghasilan saya cuma 1,5 sampai 2 juta, buat bayar kontrakannya udah habis. Iya. Buat bayar kontrakan, buat makan, buat sekolah anak udah habis. Nggak punya kemampuan untuk gaya hidup yang lain, ya, nongkrong ke kafe, ya paling ngopinya Starling kan, Starbucks keliling gitu kan, yang harganya 5.000 perak. Tapi kalau untuk yang kelas menengah yang 3,3 sampai 10 juta ini kan punya kemampuan gaya hidup. Nah, gaya hidup pengen coba ini, pengen kayak temen keluar negeri, keluar kota, healing bahasanya kan. Habis lah duit ke situ kan. Tabungan habis, segala macam habis, ya sudah. itu problematika kelas menengah ya. Oke. Nah, lalu sejumlah analisis juga banyak yang menyatakan nih Om ya, bahwa faktor turunnya peringkat kelas menengah ke arah miskin ini diakibatkan pemerintah tuh abai mengelola kelompok kelas ini. Hal ini dimulai pada saat COVID-19 silam. Menurut Om bagaimana? Ya, kan bantaran sosial yang direncanakan pemerintah atau yang terbesit di pemerintah adalah melindungi rakyat miskin. Tapi lupa abai kalau ada juga kelas menengah. Kelas menengah pada saat COVID tersiksa tuh. Iya. Misalnya kan dia WFH mengurangi tunjangan lain-lain gitu kan. Terus pemerintah juga misalkan ya yang pegawai negeri kan, pemerintah punya skema penyelamatan COVID misalnya kan. Itu juga dipotong COVID ya. dipotong-potong segala macam kan, tinggal di rumah segala macam kan. Itu menyiksa kelas menengah. Terus banyak lah kan kantor PHK membatasi aktivitas, dia ekspor nggak bisa kan, produksi terkendala COVID dan lain-lain. Jadi ini menyiksa kelas menengah. Tapi bantaran sosial yang disiapkan untuk kelas bawah miskin. Nah ini miss di sini. Kayak misalnya kita di rumah gitu kan, kalau dilihat ini Pak Ade kelas menengah nih, orang mampu gitu kan. Padahal kita kan di rumah WFH gitu kan. Iya. Mau beli beras atau apa susah gitu kan. Dan lain-lain gitu kan. Cuma yang didatakan orang-orang miskin aja kan. Iya benar. Yang diselamatkan tuh orang-orang miskin. Tapi mereka lupa kelas menengah juga terkena imbas gitu loh. Nah ini panjang nih 2 tahun kan. Pas tahun ketiga setelah COVID juga nggak bisa normal banget kan. Iya belum bisa. Tuh. Nah itu yang kemudian kelas menengahnya yang terkena dampak. Nah, ya sebenarnya di perencanaan aja sih bahwa
nggak hanya orang tidak mampu yang perlu bantuan sosial. Mungkin kelas menengah ya bantuan sosialnya mungkin tidak seperti kelas bawah gitu, tapi kan harus ada bantaran sosial. Bahkan kelas atas pun pada saat COVID terkena pengaruh banget kan ya, namanya pengusaha nggak bisa main. Itu kalau kita ke hotel ke Bali tuh lihat hotel tuh waktu zaman COVID sepi banget. Sepi, udah ada yang dijual, dilelang. Bahkan pengusaha jasa rental mobil itu juga tergerus kan. Saya pernah ngomong sama salah satu jasa rental kan. Di COVID gimana? Ya COVID kita di rumah aja kan. Kerjaan apa di rumah? Bersih-bersih. Bersih-bersih iya, bersih-bersih. Apa yang kita bisa jual kita jual, katanya kita bersihin gitu kan. Bersih-bersih rumah buat jual-jual barang maksudnya, bukan buat bersihin kotoran kan. Jadi emang sangat miris. Jadi di COVID itu. Nah, skema-skema itu yang memang mungkin agak miss ya. Mungkin ada bantuan lain-lain tapi kan nggak menyentuh banget gitu kan. Kondisinya emang beda sih. Ya taruhlah vaksin, booster dan lain-lain bisa gratis gitu kan. Tapi kan setelah itu kan selain itu ada yang lain gitu loh. Di rumah juga mereka mikirin kan. Anak harus belajar online, harus misalnya beli laptop baru, beli laptop, nyewa internet, masang wifi. Itu kan kelas menengah semua tuh. Iya dong. Masker dan lain-lain, hand sanitizer, sterilisasi rumah, apalagi kalau ada yang terkena kan, isolasi mandiri itu kan, itu kan perlu macam-macam tuh. Betul. Nah itu yang kemarin tuh kurang rapih lah. Plus kena kebijakan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan memang di satu sisi baik buat pengusaha, tapi kan di situ ada kelas menengah yang terkena dampak. Gitu. Kalau kelas kecil sih yang rakyat miskin udah aman lah, ada bantaran sosial dan mereka lebih survive ya. Betul. Tapi kan kalau kelas menengah miss di situ. Itu aja di COVID-nya ya. Iya betul. Lalu nih Om, paling parah ada juga beragamnya tax bill oleh pemerintah yang membuat kelompok ini jadinya kepayahan gitu atau jadinya susah. Apakah seperti itu Om kira-kira karena tax bill itu? Tax ya? Pajak sih kayak sih ini ya. Kalau di saat COVID ya agak nggak terlalu ketat ya. Cuma memang harusnya sih di setelah COVID yang ini loh, kalau kita bicara instrumen fiskal itu berbicara penerimaan negara. Berapa negara akan terima uang untuk membiayai roda pemerintahan dan program-program pemerintah. Masalahnya sumber penerimaan negara itu banyak yang tidak sesuai harapan. Dari minyak dan gas gitu kan kita nggak terlalu, dari mineral nggak terlalu, kita bukan eksportir minyak terbesar lagi di dunia kan. Dari sektor non migas kita punya sawit, tapi kan ada beberapa negara yang mempunyai pembatasan terhadap sawit kita. Batu bara juga demikian. Batu bara ada beberapa negara, misalnya sekarang nih Eropa sudah nerapin energi hijau gitu kan. Artinya dia tidak meninggalkan pembangkit listriknya yang menggunakan batu bara. Dia mau coba clean energi yang ramah lingkungan, tidak terlalu ini. Nah itu kondisi-kondisi di luar itu yang membuat penerimaan negara dari migas dan non migas atau mineral yang kurang bagus. Nah, terus pikir-pikir apa sih? Ya udah, optimalisasi pajak, semua dipajekin. Sampai ada kemarin wacana PPN naik 12%. PPN itu kan bahaya tuh kalau naik semua. Kita beli air minum, itu ada PPN-nya. Kita beli permen juga ada PPN. Semua PPN tuh. Ini di luar PPH ya. Kalau PPH kan potongan penghasilan. Ini PPN. Kalau PPN naik tuh semua bakal naik. Sementara kondisi sekarang itu kita 3 bulan berturut-turut tuh deflasi.
Iya. Deflasi penurunan. Deflasi karena apa? Daya belinya tadi P3, purchasing power parity. Jadi daya belinya purchasingnya yang berkurang. Deflasi kenapa? Karena daya belinya berkurang gitu kan. Kalau daya beli berkurang, terus PPN naik, apa yang terjadi kan gitu? Betul. Ya orang makin tambah nggak mau belanja gitu loh. Salah satunya untuk meningkatkan kita bisa ekonomi tumbuh. Jadi gini, deflasi. Inflasi itu di satu sisi berbahaya kalau tidak dikontrol. Yeah. Tapi di satu sisi inflasi itu menunjukkan geliat ekonomi. Ya dong, perekonomian jalan, ada pergerakan harga. Nah, itu inflasi itu. Inflasi yang terkontrol yang misalnya plus minus 3 misalnya. Bisa 2%, bisa di atas 3%, 4% itu masih terkontrol. Yeah. Tapi kalau udah deflasi, nah itu yang bahaya. Itu kan kalau penurunan harga, jadi ada supply and demand, ada permintaan dan penawaran di pasar ya. Jadi saya mau beli air minum itu berarti ada permintaan. Terus ada penjualnya, nah berarti kita ketemu tuh. Yeah. Ada yang jual, ada yang beli. Jadi supply and demand itu mempengaruhi mempengaruhi harga barang. Nah sekarang kok nggak ada yang beli, mau nggak mau dia jual murah dong. Iya benar. Iya dong. Daripada gua nggak laku, yang penting duit muter kan gitu. Ya terjadilah penurunan harga. Ini deflasi ya. Purchasing power parity. Dari masyarakatnya sendiri yang udahlah, gue lebih mengedepankan kebutuhan ketimbang keinginan gitu kan. Nah, jadinya kayak gitu. Ya, kalau nggak butuh-butuh banget, gue nggak belanja deh, gitu kan. Nah itu kalau nggak butuh-butuh banget nggak belanja, itu di mall-mall bisa sepi tuh. Iya. Iya. Benar. Karena di mall-mall itu kebanyakan orang punya keinginan, tapi nggak punya kebutuhan. Wah, ini barang bagus nih. Ya balik lagi gaya hidup. Gaya hidup lagi. Kelas menengah. Sementara kelas menengahnya sedang sakit. Betul. Jadi pemerintah nggak bisa berharap banyak dari penerimaan pajak. Karena emang daya belinya berkurang. Ini indikatornya udah ada ya. Deflasi walaupun kecil, tapi kan kita namanya deflasi gitu kan. 3 bulan berturut-turut. Nah, kemampuannya nggak ada. Sekarang muncullah wacana naik pajak. Nah, mau seperti apa negara ini kan gitu. Sekitar pajak 12%. Gitu kan. Apa-apa PPN loh. Coba deh semuanya belanja dilihat pasti ada struk PPN. Ada. Ini PPN nih jantung semua nih. Kalau pajak rumah boleh lah, pajak mobil boleh lah. Karena itu kan menyangkut bukan kebutuhan ini ya. Tapi kalau PPN itu semua. Betul. Semua. Nah, yang penting sih sebenarnya bukan PPN-nya, PPH kayaknya, penghasilan orang ya, orang per orang. Itu perlu dilihat lagi. Karena juga belum, dulu kan sampai kita pemerintah bikin tax amnesty itu permohonan pajak sampai berkali-kali kan, 2 kali itu, jilid 1, jilid 2 gitu kan. Itu karena apa? Karena dilihat ada pajak di kelas atas itu yang belum optimal. Nah, makanya dibikinlah tax amnesty. Ayo, gua ampunin lu tapi ngaku punya harta berapa, punya aset berapa gitu kan. Itu kan berarti ada pemerintah sendiri sadar bahwa ada optimalisasi pajak yang belum sampai target. Jadi dibikin tax amnesty. Nah, itu aja dioptimalkan. Jangan kutak-kutik PPN tuh, PPN Bea impor boleh lah. Terus ekspor, pungutan ekspor boleh lah. Tapi kalau udah PPN, nah ini PPN semua mengandung PPN. Benar. Pajak penjualan kan? Iya. Itu aja. Karena PPN komponennya tidak dibebankan kepada pengusaha, dibebankan kepada konsumen. Iya dong. Saya mau beli air gitu kan, harganya 1.000, ada PPN ya dibebanin ke kita. Gitu kan. Gitu. Kalau pengusahanya nanti ada pajak lain tuh. Nah itu yang sebaiknya sih, masalah fiskal ini, masalah tax itu
ya perlu dipertimbangin lagi kan. Betul. Dalam kondisi kelas menengah yang lagi nggak bagus, kita mau nerapin pajak untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Iya. Itu perlu dipikirkan lagi tuh. Iya. Karena banyak yang lain yang belum optimal gitu kan. Betul. BA kan, pajak-pajak yang lain itu kan perlu dilakukan optimalisasi sebelum PPN gitu kan. Nah ini yang saya pikir untuk menumbuhkan kembali kelas menengah. Selain intinya itu kan sebenarnya pembukaan lapangan kerja ya buat kelas menengah. Itu intinya dari semua. Nah, ini apa ya, kayak trap lah, kayak jebakan lingkaran setannya ekonomi ya. Gua mau misalnya pemerintah ya. Pemerintah mau menggenjot pertumbuhan ekonomi tapi butuh duit. Gitu. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi nggak digenjot, nggak ada lapangan pekerjaan. Misalnya pertambahan 1% pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada sekian misalnya 1.000 gitu, atau sekian ribu lapangan pekerjaan. Betul. Ini kan sementara kalau ngambil dari komponen pajak, ya masyarakat tambah lagi nih parah gitu. Benar. Kan. Iya, karena jadinya agak ngeri juga ya Om kalau misalkan memprediksi pengelolaan ekonomi kelas menengah di mana ya seperti saya dan Om Ade yang termasuk kelompok menengah jadi ikut nopang ekonomi Indonesia gitu ya Om. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini menurut Om apakah kelas menengah di Indonesia bisa bertahan Om? Jadi kan ada apa sih namanya bukan pepatah ya namanya, quote dari ahli ekonomi siapa Ricardo ya. Dia ngomong in the long term we all dead katanya, dalam jangka panjang kita bisa mati semua gitu. Karena memang kondisi ekonomi yang tidak terawat dengan baik itu bisa membawa malapetaka. Nah, kelas menengah ini sebagai indikator aja. Indikator bahwa ini loh kelas-kelas menengah lagi tidak baik-baik saja, terus butuh perhatian, jangan lagi dibebanin gitu kan. Ke depan kalau nggak diperbaiki ya bisa makin tambah parah, gitu kan. Sekali lagi kalau orang bicara perut itu bisa memicu perselisihan, persengketaan gitu kan, keresahan sosial. Itu dia. Di krisis moneter 97-98 kan juga berbuah hasil kemarahan kelas menengah tuh. Kelas menengah tuh yang marah. Dolar naik gitu kan, dan lain-lain, banyak stres, bank bangkrut. Kalau bank bangkrut kan pekerjanya kan kelas menengah semua tuh. Mahasiswa tuh masuk ini kaum intelektual terdidik yang orang tuanya masuk di kelas menengah. Kalau orang tuanya bukan kelas menengah biasanya nggak kuliah tuh. Iya dong. Kecuali orang yang tidak mampu dapat beasiswa, tapi itu persentasenya kecil kalau di mahasiswa ya. Rata-rata yang swasta dan negeri orang tuanya punya kemampuan, berarti masuk di kelas menengah. Nah itu yang 97-98, berkaca 97-98 itu kan apa ya, kemarahan dari kelas menengah. Protesnya kelas menengah terhadap kondisi ekonomi. Nah ini jadi ya kalau memang nggak diperbaiki ya, untungnya saat ini kita fase peralihan pemerintahan baru. Mudah-mudahan punya resep baru juga kan, punya optimisme baru gitu kan, ada peluang-peluang yang dulu belum dilakukan, sekarang dilakukan. Tuh. Nah nyambung yang tadi Om, kira-kira prediksi Om Ade seperti apa nih roadmap ekonomi Indonesia setelah 20 Oktober? Ya meaning di pemerintahan baru gitu Om. Pemerintahan baru kan gini, kalau lihat
saya ini ya, saya bukan orang pemerintahan dan dekat pemerintahan dan lain-lain. Tapi lihat dari suasana kebatinan politik dan masyarakat lah ya. Suasana kebatinan itu kan banyak narka-narka tuh. Di sosial media juga ada susunan kabinet dan lain-lain gitu kan. Okay. Tapi kalau dirasa-rasa ya, satu pemerintah yang baru nanti lebih concern pada peningkatan penerimaan negara. Jadi terbesitlah pembentukan badan penerimaan negara yang khusus fokus untuk optimalisasi penerimaan. Ada pajak, ada bea, ada cukai dan lain-lain di situ tuh. Itu khusus untuk mungkinin itu aja, penerimaan gitu kan. Okay. Dipisah dari Departemen Keuangan. Jadi ini keuangan hanya sebagai regulator kebijakan aja. Oke. Misalnya pajak naik, pajak turun, apa gitu ya. Tapi yang ngurusin penerimaan ya udah badan. Artinya ini kan ada formula baru bahwa ada terpikirkan untuk konsentrasi memikirkan optimalisasi penerimaan. Yeah. Nah, itu. Terus pengelolaan BUMN. Nah, jadi dipisah tuh, dibikin badan pengelolaan BUMN. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pemilik aset BUMN itu, pemegang sahamnya adalah Kementerian Keuangan, bukan Kementerian BUMN. Oke. Jadi sebenarnya Kementerian BUMN ini nggak punya portofolio, yang punya portofolio Kementerian Keuangan gitu. Makanya udah deh, yang ngurus BUMN jangan setingkat kementerian misalkan, dia setingkat badan aja lah, badan pengelolaan BUMN kayak di luar negeri juga badan gitu kan misalkan. Itu salah satu bagian dari optimalisasi penerimaan negara juga. Karena BUMN itu kan menyetor dividen, pembagian saham gitu kan, keuntungan kepada pemerintah. Dan kalau memang BUMN-nya diatur dengan baik ya dia akan baik gitu. BUMN ini karena miliknya Kementerian Keuangan, jadi yang regulatornya tuh Kementerian Keuangan sebenarnya. Iya. Jadi nggak perlu ada kementerian baru bikin kebijakan itu. Dan yang ngeri-ngeri sedap kan soal pangan, ya kan. Pokoknya kalau bicara sama rakyat gampang lah, perut keisi atau enggak kan gitu, pangan. Nah makanya dari sisi pangan. Nanti mungkin akan ada badan yang mungkin sekarang udah ada ya, Badan Pangan Nasional. Tapi mungkin dioptimalisasi lagi ya. Betul. Di Kementerian Pertanian. Iya. Karena lahan kita luas, negara tanahnya subur. Tapi kok kita masih impor komoditi gitu loh kan. Iya. Beras ngimpor gitu kan. Iya. Dan lain-lain ngimpor. Sebenarnya itu yang perlu dilakukan, kayaknya juga bakal ke arah sana. Soal penertiban penerimaan negara, pengelolaan BUMN dan optimalisasi produk pertanian kan, produk-produk nasional. Nah, dari sisi itu ada lagi namanya mineral batubara, mineral tambang dan lain-lain. Kita kemarin kan dengar soal hilirisasi. Iya. Mungkin itu yang akan difokuskan lagi soal hilirisasi. Betul. Masalahnya hilirisasi itu membutuhkan waktu, nggak cepet. Bikin smelter, bikin pengolahan bahan dan lain-lain, nikel dan lain-lain itu perlu ekosistem dan lain-lain. Nah, dulu sebelum ada hilirisasi pemerintah berpikir untuk menjual raw material kan dari tambang. Oke. Itu lumayan. Gitu. Makanya sekarang kalau orang-orang dulu bilang ngapain sih hilirisasi gitu kan? Toh kita sih butuh pendapatan gitu. Kok hilirisasi itu butuh proses, butuh keluar uang juga. Gitu. Kok nggak keluar uang ya lu undang investor asing. Dan investor asing yang punya benefit di situ. Gitu. Nah itu yang lagi ditata soal hilirisasi. Ya nggak mungkin
hilirisasi berjalan tapi tanpa kontrol gitu loh. Iya. Ntar ada yang bobol-bobol juga kan. Kedoknya hilirisasi, bikin smelter, ternyata masih ngekspor bahan mentah gitu kan. Nah itu yang Oke. ke depan ya, mudah-mudahan pemerintahan sekarang yang nanti dilantik, bakal dilantik 20 Oktober kan, nanti ya mudah-mudahan bisa menjawab tantangan ekonomi dan bisnis saat ini. Karena susah ya, kalau kita produksi barang, biaya produksinya walaupun dilakukan secara massal tapi masih lebih mahal ketimbang produk luar negeri, misalnya Cina misalkan. Iya. Bahkan kita punya batik Cina lebih murah gitu kan. Di sini malah mahal banget ya. Orang pengrajin batik, waduh, capek juga kita bikin produksi batik ya. Ya udah impor aja dari Cina terus kita jual di Tanah Abang gitu, misalkan gitu kan. Iya. Jadi ya memang apa ya? Memang banyak tantangan. Bagaimana menekan biaya produksi, bagaimana menciptakan iklim investasi yang baik gitu kan. Nah itu belum lagi nanti kan masih terdengar tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah kan, soal ekonomi. Bentrok lagi. Nah bentrok lagi. Nah itu nggak kelar-kelar tuh. Di zaman pemerintahan yang lama belum kelar tuh. Soal harmonisasi kebijakan dan lain-lain itu. Nah itu yang perlu. Nah, dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang baik dan bagus, itu perlu stabilitas politik dan keamanan yang baik. Nah, ini pernah dilakukan oleh zamannya Pak Harto. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mencapai kemakmuran ekonomi, itu bahasanya dulu kan GBHN, kita akan mencapai era lepas landas gitu kan, tinggal landas gitu kan, menjadi negara maju gitu. Ini step-stepnya gitu kan. Tapi untuk mencapai kemakmuran ekonomi, kita bisa lepas landas jadi negara maju, itu perlu stabilitas politik. Nah, ini yang sedang ke arah sana mungkin ya. Mungkin. Karena dengan dengan politik yang stabil, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada gangguan ekonomi kan gitu, yang tidak mempengaruhi kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Investor kan, wah gimana gue nanamin modal ke negara yang sedang berkembang gitu, mau menuju ke maju, tapi gonjang-gonjang politiknya tinggi. Nah untuk itu diperlu stabilitas politik. Entah nanti seperti apa yang akan diciptakan pada stabilitas politik, kita kan nggak tahu. Betul. Tapi yang jelas kayaknya sih pemerintah yang baru ini sedang concern ke masalah ekonomi dengan dukungan supporting stabilitas politik yang baik. Gitu. Karena apa? Di era setelah reformasi itu kan ada desentralisasi setengah lah ya. Desentralisasi setengah, kita sistem presidensial tapi presidensialnya nggak murni. Karena di era sekarang setelah reformasi kok DPR juga punya kuasa yang lebih tinggi gitu. Presiden nggak absolut lagi gitu kan. Dari sistem politik desentralisasi, loh kok ada pemilihan di daerah misalkan. Bagus sih buat demokrasi, bahwa semua pemimpin itu dimulai dari daerah dan dimulai dari demokrasi. One man one vote, pemilihan langsung. Tapi dilihat lagi, ini kok biayanya terlalu tinggi. Biaya dalam sisi material dan imaterial juga, gontong-gontongannya tinggi segala macam. Setelah terpilih karena desentralisasi, karena merasa kepimpinan daerah dipilih langsung oleh rakyat, dia koordinasinya dengan pimpinan tertinggi negara ini dengan presiden kurang bagus. Loh, gue dipilih sama rakyat kok gitu kan. Beda dengan waktu stabilitas politik zaman dahulu. Ketika semuanya kepala daerah absolut presiden yang punya, karena presidensial murni kan. Apakah itu akan mengarah ke sana, kan itu perlu kajian-kajian ya. Bahwa yang penting kalau mau mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik harus punya stabilitas politik yang baik gitu kan.
Oke. Apakah kita akan mengadopsi sistemnya Eropa, apakah kita mau mengadopsi sistemnya Amerika, ataukah sistem Melayu atau yang lainnya, kita kan nggak tahu tuh. Tapi yang jelas harusnya sih harus sudah konsolidasi ya antara ekonomi dan politik dengan hukum jadi panglimanya kan gitu. Oke. Nah itu untuk pemerintahan yang baru, kalau mau menciptakan ekonomi yang bagus, stabilitas politik oke, dan panglima hukum jadi panglima gitu. Nah itu kira-kira ya. Ya. Dan ini mungkin yang terakhir dari saya nih Om. Soal lapangan kerja, ketika berbicara jatuhnya kelas menengah, apakah ini berarti termasuk kesulitan dalam mengakses lapangan kerja, atau emang pekerjaan di Indonesia yang terbatas Om? Jadi gini, kita itu pertumbuhan ekonominya nggak terlalu hebat. Artinya apa? Nggak banyak lapangan kerja juga yang tercipta. Itu semua dari kebijakan pemerintah juga, dari kondisi eksternal di luar negeri juga gitu. Juga ada. Iya. Jadi kita memang lapangan kerja sih sebenarnya bisa diciptakan. Makanya tadi ada hilirisasi, mengundang investor masuk segala macam. Tapi itu kalau mau menciptakan lapangan kerja yang besar untuk kelas menengah, itu harus ada besar-besaran mobilisasi dana kapital di situ. Nah itu artinya nggak bisa dari dalam negeri. Kalau kapital besar itu dari luar negeri. Kapital yang dimaksud bukan pinjaman ya, tapi investor. Investor direct investment, dia invest langsung di situ. Nah itu pemerintah harus memberikan kemudahan di situ, memberikan kemudahan, insentif pajak dan lain-lain, baru bisa termasuk perangkat ketenaga kerjaan. Misalnya upah kita bisa kompetitif, ya taruhlah kalau misalnya upahnya tinggi, tapi nggak ada yang lain-lain gitu loh. Kalau investor mau gini, gue nggak mau pusing-pusing, gue maunya take home pay, udah selesai segini gue bayar gitu. Ya nggak apa-apa mahal gitu kan, tapi kan nggak ada yang embel-embel apa-apa, ada tunjangan, ada ini, potong ini. Tuh kalau investor kan maunya udah gelondongan gitu kan, gue mau gelondongan gitu kan. Karena kalau misalnya ada plus, jadinya gede juga. Gitu loh. Nah itu kalau mau kelas menengah dibantu, ya ciptakan lapangan kerja yang banyak dengan mengundang investor. Nah lagi-lagi yang punya duit di luar negeri sana nggak banyak, investornya itu aja, nggak ada Cina, Amerika, Jepang gitu kan, Eropa. Masih berputar di situ. Nah itu, nah makanya kita perlu stabilitas politik. Karena nggak ada stabilitas politik, itu jadi bahan komoditas politik. Cina masuk invest, dibilang Cina pro Cina apa, lain-lain gitulah, stigmanya nggak bagus. Amerika masuk, ada lagi yang protes, kapitalistik bla 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 gitu. Jadi udahlah yang gitu-gitu enggak lah, kita kan menata dengan prosedur yang benar gitu secara ilmu ekonomi. Kita butuh arus modal masuk, birokrasi yang baik dan lain-lain untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, selain dari pemerintah sebenarnya kelas menengah ini punya kemampuan untuk berusaha sebenarnya. Dia punya bisnis online, punya apa. Yang mereka perlukan sebenarnya sih akses pasar. Mereka punya kemampuan. Bisa bikin martabak, bisa goreng, lain-lain kan. Tapi aksesnya nggak ada gitu kan. Atau akses pasar, terus akses pengetahuan kan, pendampingan kan, cara mengelola keuangan dan lain-lain. Kelas menengah tuh terbiasa dengan gaji bulanan. Kelas menengah tuh terbiasa dengan gaji bulanan, jadi nggak biasa dagang. Masih terpakunya sama itu. Nanti modal untung dikit, untungnya udah diambil tuh
Jadi nggak bisa modal lagi. Nggak banyak modal lagi, turnovernya macet tuh dia. Nah itu yang perlu. Sebenarnya mereka bisa punya kemampuan itu. Intelektualitas oke gitu kan. Mereka bukan kaum yang tidak terdidik. Kelas menengah itu kaum terdidik. Mereka punya pemikiran, banyak pilihan dan punya kemampuan. Tapi itu lagi-lagi perlu pendampingan. Ini terutama yang bagi korban PHK kan, kelas menengah korban PHK udah dapat pesangon, duit gede, bingung mau ngapain. Coba-coba bisnis ini, bisnis itu gagal gitu kan. Memang kalau gagal itu awal dari keberhasilan. Tapi kalau nggak didampingin, nggak dikasih edukasi, literasi dan lain-lain, ya juga kejeblos juga, lama-lama habis tuh modal. Habis tuh modal, sementara kan dapur mesti ngebul. Nah kalau nggak ngebul, ya jadinya petaka rumah tangga tuh, nanti pengadilan agama banyak tuh. Ya enggak, ini serius. Kalau misalnya dilihat korelasinya tingkat perceraian dengan kelas menengah yang sakit makin banyak. Hati-hati, pegadaian makin tinggi kan, tingkat orang gadai barang. Jadi fenomena yang kayak gitu, indikator kecil-kecil ya. Betul. Pengadilan agama, pegadaian, pinjol. Ada yang lebih parah, judi online. Judi online, iya. Iya, di mana-mana orang, gue capek nih, biasa digaji misalnya di atas 3,3, gue biasa digaji 7 juta, 10 juta. Sekarang gue nggak megang, gue ini udah berharap lah jadi menumpuk impian ya. Ada judi online, ya dia main judi. Yang instan. Instan main judi. Beda kalau dia main saham. Kalau main saham kan nggak hilang duitnya. Kalau ini kan judi. Slot ini tiba-tiba hilang, miskin. Sementara ya itulah. Jadi ada indikator kecil, nggak hanya yang besar-besar, yang memperlihatkan bahwa masyarakat kelas menengah sedang tidak baik-baik saja. Betul. Gitu. Iya. Itu aja coba lihat. Nah itu perlu peran pemerintah di situ. Nah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja jika ada arus modal masuk. Harus harus ada stabilitas politik. Ini terkait-kait nih. Stabilitas politik bisa terjadi kalau misalnya ada penegakan hukum, hukum jadi panglima gitu kan. Diatur semua. Nyambungnya saling nyambung. Nah, insya Allah ada pemerintahan baru. Kita berharap banyak. Betul. Bisa jadi jalan keluar di situ. Nah, itu. Itu aja sih kalau untuk kelas menengah sebenarnya. Oke, Om Ade. Nah, teman-teman, jadi itu tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol sama Om Ade Firman terkait ya fenomena saat ini di mana kelas menengah itu sedang menurun ya situasinya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Om Ade udah mau ngobrol lagi. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.